warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bunga, bagi hasil, dan margin. Sebelum lanjut ke materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ainun Arwidianingrum dengan NIM 401200146 dari kelas Ekonomi Syariah E. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bunga. Pengertian bunga di sini adalah bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Yang selanjutnya yaitu ada jenis bunga perbankan. Bunga perbankan di sini ada dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan di sini adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh yaitu jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank. Lalu bunga pinjaman di sini adalah bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah peminjam atau debitur atau yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh, bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank. Lanjut ke materi yang kedua yaitu bagi hasil atau profit sharing. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudorib. Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Lalu, seperti apa bagi hasil di bank syariah? Jadi, apabila orang menaruh uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil, maka akan memperoleh bagi hasil setiap bulan dari hasil usaha yang dilakukan bank syariah. Perhitungan bagi hasil didasarkan atas nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil deposito sebesar 65:35, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dan bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 35%. Selanjutnya yaitu aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al-mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal sebagai penanaman modal dan pengelola modal atau mudharib untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad dari mudharabah dalam bank syariah ada dua, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Jadi ada dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung di sini, yang pertama ada investment rate, yang kedua ada jumlah dana yang tersedia, yang ketiga ada nisbah atau profit sharing ratio. Lalu faktor tidak langsung di sini, yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, yang mana bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Lalu apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Selanjutnya yaitu unsur penting dalam pembagian hasil atau fatwa berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Fatwa DSN nomor 15/DSN/MUI/9
tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip tersebut meliputi revenue sharing atau bagi hasil dan profit sharing atau bagi laba. Selanjutnya, prinsip distribusi hasil usaha. Penjualan dengan jumlah 100 dan harga pokok penjualan dengan jumlah 65, lalu kita kurangkan akan menghasilkan laba kotor sebesar 35, yang mana metode tersebut disebut dengan revenue sharing. Kemudian, laba kotor sebesar 35 kita kurangkan dengan beban 25, maka akan menghasilkan laba rugi bersih sejumlah 10, yang mana metode tersebut disebut dengan profit sharing. Selanjutnya ada contoh kasus untuk pembiayaan bagi hasil. Nyonya Aminah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar 150 juta rupiah selama 1 tahun dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank 60% banding 40%, sehingga cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada bulan pertama, ada laba usaha yaitu sebesar 8 juta rupiah dengan nisbah bank yaitu sebesar 3.200.000 rupiah dan nisbah nasabah sebesar 4.800.000 rupiah. Maka diperoleh total setoran sebesar 3.200.000 rupiah dan demikian seterusnya sampai bulan ke-12. Maka total perbandingan nisbah bagi hasil selama 1 tahun adalah nisbah bank sebesar 38.200.000 rupiah dan nisbah nasabah sebesar 57.300.000 rupiah dengan cicilan pokok sebesar 150 juta rupiah dengan maka total setoran sebesar 188.200.000 rupiah. Adapun persentase dari hasil usaha pada nisbah bank sebesar 0,40% dan nisbah nasabah sebesar 0,60%. Adapun persentase dari modal pada nisbah bank sebesar 25,47% dan nisbah nasabah sebesar 38,20%. Margin di sini adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual. Metode penentuan profit margin ada 4, yaitu yang pertama market pricing, yang kedua target return pricing, yang ketiga perceived value pricing, yang keempat ada value pricing. Selanjutnya ada contoh kasus untuk pembiayaan murabahah. Tuan Faisal hanya memiliki uang sebanyak 2 juta berniat untuk membeli sebuah sepeda motor seharga 15 juta. Sehubungan dengan itu, beliau mengajukan fasilitas kepada bank untuk dibayar dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Bagaimana perhitungan dengan transaksi murabahah dan bagaimana perhitungan jika menggunakan fasilitas dari bank konvensional? Diketahui sekarang bunga atau flat berlaku di bank konven sebesar 10% per tahunnya. Sementara margin yang berlaku di bank syariah adalah 10% untuk jangka waktu 1 tahun, 11% untuk jangka waktu 2 tahun, dan 12% untuk jangka waktu 3 tahun. Contoh perhitungannya yaitu yang pertama ada perhitungan fasilitas pembiayaan murabahah. Harga beli sepeda motor yaitu sebesar 15 juta rupiah dengan margin 12% kali 15 juta rupiah, maka diperoleh 1.800.000 rupiah. Lalu kita tambahkan akan memperoleh harga jual yaitu sebesar 16.800.000 rupiah. Lalu untuk uang muka yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan antara harga jual dengan uang muka, maka akan memperoleh piutang murabahah yaitu sebesar 14.800.000 rupiah. Kemudian untuk angsuran bulanan yaitu 14.800.000 rupiah dibagi 36 bulan
maka akan memperoleh 411.000 sekian. Yang mana 411.000 sekian tersebut adalah angsuran yang akan dibayar oleh Pak Faisal setiap bulannya. Kemudian untuk angsuran kekurangan harga barang yaitu 15 juta dikurangi 2 juta dibagi 36 bulan, maka akan memperoleh 361 sekian. Kemudian untuk angsuran margin yaitu 1,8 juta dibagi 36 bulan, maka diperoleh Rp50.000. Kemudian untuk perhitungan yang kedua yaitu perhitungan fasilitas pinjaman atau kredit. Harga beli sepeda motor yaitu sebesar Rp15 juta dengan dana sendiri sebesar Rp2 juta, kita kurangkan akan memperoleh pokok utang yaitu sebesar Rp13 juta. Kemudian pokok utang kita jumlahkan dengan bunga flat sebesar 13 juta dikali 10% dikali 3 tahun itu sebesar 3.900.000, maka akan memperoleh pinjaman total yaitu sebesar Rp16.900.000. Kemudian untuk angsuran bulanan yaitu 16,9 juta dibagi 36 bulan, maka akan memperoleh 469.000 sekian. Yang mana 469.000 sekian tersebut merupakan angsuran yang harus dibayar oleh Pak Faisal setiap bulannya. Kemudian untuk angsuran pokok yaitu 13 juta dibagi 36 bulan, maka akan memperoleh 361 sekian. Dan untuk angsuran bunga yaitu 3,9 juta dibagi 36 bulan, maka akan memperoleh 108.000 sekian. Selanjutnya perbandingan dalam jutaan rupiah. Yang pertama, perhitungan fasilitas pinjaman yaitu harga motor sejumlah Rp15 juta dengan dana sendiri sejumlah Rp2 juta, lalu kita kurangkan akan menghasilkan pokok utang yaitu sejumlah Rp13 juta. Dengan bunga flat sejumlah Rp3.900.000, kita tambahkan dengan pokok utang akan menghasilkan pinjaman total yaitu sejumlah Rp16.900.000 dengan cicilan bulanan yaitu sejumlah 0,469 sekian dengan pokok utang 0,361 sekian dan dengan bunga sejumlah 0,108 sekian. Selanjutnya perhitungan fasilitas pembiayaan murabahah yaitu harga motor sejumlah Rp15 juta dengan margin Rp1.800.000 kita jumlahkan akan menghasilkan harga jual sejumlah Rp16.800.000 dengan uang muka sejumlah Rp2 juta kita kurangkan dengan harga jual akan menghasilkan piutang murabahah yaitu sejumlah Rp14.800.000 dengan cicilan bulanan yaitu 0,411 sekian dengan kekurangan harga barang sejumlah 0,361 sekian dan dengan margin 0,05 sekian. Sekian tadi sedikit penjelasan tentang materi bunga, bagi hasil dan margin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.